Bagian air kemarin kita bahas menjadi dua, satu air banyak atau dua kolah, yang nomor dua air sedikit atau kurang dari dua kolah. Kemarin kita bahas dua kolah itu sama dengan 216 liter, atau kalau kita buat meteran adalah 70 cm persegi. Tapi sini Kang Atem buatnya ini adalah 2 meter musuh 1 meter. Mengapa? Karena kalau kita buat 70 cm persegi, maka nanti dikala kurang semacam ini, nanti akan jadi kurang air itu, bukan dua kolah. Tapi kalau dibuat semacam ini, kita buat 2 meter musuh 1 meter, dikala airnya susut, kurang ya, nggak penuh, maka tetap dianggap dua kolah. Air yang banyak semacam ini, dikala kita ada kotoran yang masuk, maka hukumnya nggak najis. Ada telek cecak atau kotoran cecak itu masuk situ nggak najis. Ada kotoran apa yang masuk sini nggak najis dia, walaupun dia ketiban najis atau kejatuhan najis. Kecuali dari salah satu sifatnya air ini rubah, warnanya rubah, umpama bukan warna, rasanya rubah atau baunya rubah, itu maka hukumnya najis walaupun airnya banyak. Bagaimana cara ngetes mengetahui rubahnya air itu rasanya? Kalau kita kemasukan air kencing 1 gelas itu rubah apa tidak, maka kita untuk mengetes biar tahu antara rubah dan tidak, kita ngambil tinta hitam, masukkan ke jeding kita, 1 gelas tuh rubah enggak? Kalau rubah berarti rubah air itu. Ngetes rasa bagaimana? Kita disuruh ngambil cokak, masukkan ke situ. Cokak itu berapa najis yang masuk, terus cokaknya ukuran sama, masukkan. Kalau dia rasanya kecut, ya berarti najis. Kalau untuk bau, bagaimana cara ngetesnya? Minyak misik, berapa ukuran najis yang masuk, masukkan minyak misik. Maka kalau memang baunya rubah, maka hukumnya najis. Jadi intinya kalau air banyak semacam ini tidaklah najis apabila ketiban najis, kejatuhan najis, terkecuali dia rubah salah satu dari sifat air, yaitu warnanya atau baunya atau rasanya. Tetapi kita yang kedua pembahasannya masalah air sedikit. Nah, ini air sedikit itu di dalam mesin cuci ini dinamakan air sedikit. Kalau air sedikit semacam ini dipenuhi air umpamanya, ini kalau penuh tetap hukumnya air sedikit. Dikala terkena kotoran najis atau najis masuk ke sini, maka hukumnya airnya najis. Oleh sebab itu sebagai ibu rumah tangga harus pinter ya, harus pinter misah antara pakaian yang biasa untuk sholat dan pakaian yang terkena najis. Kaya sing duwe anak-anak cilik, anak-anak kecil, bayi itu jangan sampai dicampur. Baju yang untuk sholat, mukna yang untuk sholat, sajadah yang untuk sholat dengan popoknya bayi, dengan bajunya bayi yang terkena najis, itu jangan dicampur jadi satu dimasukkan di mesin cuci ini, maka nanti hukumnya malah jadi najis kabeh. Jadi bagaimana Kang Atem? Dipisah, yang untuk sholat dicuci terlebih dahulu, yang terkena najis itu dicuci, dipisah, dicuci dulu, bersihkan dulu, dikucur dulu sampai bersih, baru setelah ini yang untuk sholat diambil, selesai, baru yang terkena najis tersebut dicuci kemudian. Jadi jangan jadi satu lah ya, untuk nyampur antara pakaian yang untuk sholat dengan baju atau popoknya anak-anak bayi yang terkena najis, kencing atau kotoran bayi dan sebagainya. Intinya semacam itu. Jadi jangan sampai kita tidak tahu tata cara mencuci pakaian agar kita terhindar dari najis. Untuk pembilasannya bagaimana? Pakai
air yang mengalir ya, semacam ini kita buatkan air mengalir, ini kita buatkan mengalir semacam ini, dibuang pembuangan lalu dikucur dengan keran lalu kita bilas agar betul-betul dalam keadaan suci. Jangan sampai kita sama sekali tidak semacam ini, nanti akhirnya malah jadi najis ya. Mudah